Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung bersama kami pagi ini. Perkenalkan, saya James yang akan memandu webinar pada hari ini, Sabtu 24 April 2021. Webinar ini disponsori oleh PT Mulia Usada Jaya selaku distributor GE Healthcare. Telah hadir juga bersama kita pagi ini Bapak Yudi Wijaya selaku Business Development Eksekutif dari PT Mulia Usada Jaya. Beliau akan memberikan informasi singkat dan penting berkenaan promo yang akan diberikan pada webinar pagi ini dan juga akan dilanjutkan untuk presentasi singkat tentang produk USG dari GE Healthcare. Kepada Bapak Yudi, waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, selamat pagi para dokter sekalian. Di dalam kesempatan kali ini, Yudi akan memberikan promo yang sangat menarik, yaitu flash sale atau trade-in untuk Voluson P8 datang kembali. Syaratnya sangat mudah. Dokter yang mengikuti webinar hari ini, tanggal 24 April tahun 2021, dokter hanya tinggal melakukan selfie dengan laptop ataupun dengan smartphone, kemudian kirimkan ke nomor saya di 0811 364 2840. Jangan ketinggalan untuk promo ini untuk para dokter sekalian untuk mendapatkan flash sale trade-in Voluson P8 hanya dengan harga 495 juta dan dapat dicicil hingga 6 kali. Jangan ketinggalan. Berikut terima kasih untuk informasi ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya merupakan Business Development Eksekutif dari PT Mulya Husada Jaya. PT Mulya Husada Jaya didirikan sejak tahun 1995 dan berkantor pusat di Surabaya. Dengan area coverage kami hampir mencakup seluruh Indonesia. Kami memiliki 15 kantor cabang dan 8 representatif sales yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain bekerja sama dengan GE dalam mendistribusikan USG Voluson, PT Mulya Husada Jaya juga bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti Tiargem, Ambu, Nidec, Kiran, Schiller, dan Boston Scientific. Untuk USG Voluson, kami memiliki beberapa tipe dari mulai entry level yaitu Voluson P Series. Untuk tipe middle level, kami mempunyai Voluson S Series. Dan untuk expert level, kami memiliki Voluson E Series. Pada siang hari ini, Yudi akan memperkenalkan Voluson P Series, baik Voluson P8 dan Voluson P6. Di Voluson P8 memiliki software HD Live, software yang dapat meregenerasi tampilan 3 dimensi agar terlihat lebih realistis. Selain itu, software HD Live ini juga memiliki virtual pencahayaan yang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Kegunaan dari pencahayaan ini adalah untuk merefleksikan permukaan kulit dari janin. Selain itu, untuk Voluson P8 dan Voluson P6 memiliki software Sono Automation yang terdiri dari Sono Render Live yang dapat membantu menempatkan garis render secara otomatis pada pengambilan gambar baik 3 dimensi maupun 4 dimensi. Kemudian memiliki juga software Sono Biometri, software yang membantu dalam mempercepat dalam melakukan perhitungan BPD, HC, AC, HL, dan FL secara semi-otomatis. Selain itu, di Voluson P8 memiliki software Sono NT, software yang membantu menghitung NT secara semi-otomatis. Baik Voluson P8 dan Voluson P6 memiliki software Sono AVC Follicle, yaitu software yang secara otomatis menghitung jumlah dan volume pada folikel yang telah distimulasi. Berikut adalah populasi Voluson P Series yang sudah terinstall. Ada di Muhammadiyah Gamping, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, ada di Dr. Imam Joko, RSIA Muhammadiyah Probolinggo, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di Dr. Bambang Eko Wiono, di Dr. Dewi Pande, di RSUD Sulfat Demak terinstall Voluson P6, dan ada di RSUD Puruk Cahu. Dan masih banyak lagi populasi Voluson P Series
yang telah terinstall di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Voluson webinar kami, produk-produk Voluson, silakan memfollow Instagram kami, ataupun dapat juga memfollow Facebook kami. Selain itu, dapat juga menghubungi MHJ Ultrasound Call Center di 081 292 08 88 80. Bagi yang telah memiliki Voluson, jangan lupa untuk meregistrasikan Voluson Anda pada www.volusonclub.net untuk mendapatkan informasi produk, artikel terkini terkait COVID, video edukasi, ataupun dapat membagikan gambar-gambar hasil dari USG Anda di galeri Voluson Club. Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai produk-produk dari Voluson, nantikan presentasi dari Yudi selanjutnya. Terima kasih. Untuk informasi lebih detail mengenai promo yang Bapak Yudi sampaikan, jangan lupa untuk follow di Instagram MHJ_ultrasound. Lanjut kepada webinar kita hari ini. Pembicara kita pada hari ini ialah Dr. Minta Reja Teguh, spesialis Obgyn konsultan. Beliau merupakan staf SMF dari RSUD Karangasem, Bali. Pada webinar kali ini, kita akan membahas tentang First Trimester Scan in the Era of cfDNA. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Dr. Minta Reja Teguh. Selamat pagi, Dokter. Bagaimana kabarnya di Bali, Dok? Libur kita, ini lagi Hari Raya Kuningan. Oh iya, selamat Hari Raya Kuningan, Dok. Asik. Baik, udah siap untuk webinar kali ini ya, Dok ya? Ya, sudah. Namun sebelumnya, James mohon izin dulu. Selama Dr. Minta Reja akan menyampaikan webinarnya, semua peserta dapat melayangkan pertanyaannya dengan mengetik pertanyaan tersebut di fitur live chat yang terdapat di bawah layar webinar. Dan juga di akhir webinar ini akan diberikan link absensi. Mohon untuk semua peserta dapat mengisi link tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Dr. Minta Reja, kami persilakan untuk memaparkan webinarnya, Dok. Oke, terima kasih sebelumnya kepada MHJ atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang ini banyak kita akan bicarakan pagi ini mengenai first trimester scan in the era of cell-free DNA. Banyak dokter sekarang kan nggak penting ya untuk melakukan suatu USG lama-lama. Cek aja cell-free DNA kan sudah 99% akurasinya ya. Jadi ini masih suatu pertentangan, perlu nggak suatu cell-free DNA ini kita lakukan. Dengar suara saya Pak David ya? Halo. Diagnosis kromosom defek pada kromosom ini 75% pada trisomi 21 itu biasanya terjadi suatu peningkatan dari nukleus translusensi dan 60-70% biasanya tidak didapatkannya adanya nasal bone. Nah, untuk menilai suatu defek dari kromosom anomali ini biasanya kita lakukan suatu ultrasound, kemudian triple test, dan yang terbaru adalah dengan suatu NIPT yang dinamakan suatu free cell DNA. Kemudian untuk diagnosa pastinya adalah CVS atau amniocentesis, tapi ini sangat invasif. Jadi metode screening sebetulnya dari usia ibu yang di atas 35 tahun, kita harus curiga untuk terjadinya suatu kromosom anomali itu sekitar 30%. Kemudian apabila digabungkan maternal age dengan nukleus translusensi pada saat usia kehamilan first trimester sekitar 11-13 minggu plus minus 6 hari, itu kita bisa memprediksi sekitar sampai 50-70%. Dan apabila ini ditambahkan lagi dengan suatu penunjang triple test yaitu estriol,
kemudian PEP-E dan beta-HCG itu sensitivitasnya sekitar 85-90%. Jadi besar. Sedangkan kalau misalnya kita tidak melakukan suatu triple test, kita hanya melakukan kombinasi dari maternal age, nuchal sensi, dan nasal bone itu sensitivitasnya sekitar 90% untuk mendeteksi adanya suatu kelainan kromosom anomali. Sedangkan kalau ditambahkan dengan triple test itu menjadi meningkat sekitar 95%. Jadi cukup tinggi ya, dengan ultrasound aja sekitar 90% kita dari maternal age, nuchal sensi, dan nasal bone. Dan ada suatu standar khusus yang untuk dilakukan suatu pemeriksaan nuchal sensi itu biasanya panjang atau CRL itu berkisar antara minimal di 45 mili sampai dengan maksimal adalah 84 mm. Dan harus mengualifikasi, jadi 1/3 dari torak itu harus kelihatan. Dan jangan lupa untuk melakukan suatu gennya kita mainkan ya, supaya perbedaan antara yang hiperikogenik maupun hipoikogenik itu akan lebih jelas. Nah, sering kali bahwa kadang-kadang memang nasal bone ini tidak terlihat pada trisomi sekitar 60-70%, tapi kadang-kadang 2% ini bisa terjadi pada kromosom yang normal. Jadi makanya perlunya adanya suatu kombinasi pemeriksaan ultrasound untuk mencegah misdiagnosis kita pada yang 2% ini. Kemudian kita juga bisa melihat maksilanya. Biasanya maksilanya ini akan tumbuh sesuai mengikuti dengan peningkatan daripada CRL, yaitu sekitar 0,1 mm per 1 mm peningkatan daripada CRL. Dan biasanya kita juga menemukan pada Down syndrome adanya short ear, ya. Jadi lozed ear kita juga harus perhatikan telinganya dengan mata, di mana dia ada lebih bawah, ya. Kemudian yang sering juga adanya short stature, jadi dia tulang-tulangnya juga lebih pendek. Nah, apakah perlu fetal heart rate ini juga dilakukan? Biasanya itu pada fetal heart rate pada trisomi 21 maupun Turner syndrome ini biasanya kita temukan adanya suatu takikardi, tapi ini rada susah ya kalau kita misalnya prematur kan parasimpatis dan parasimpatisnya itu kan belum terbentuk dengan sempurna. Sedangkan pada trisomi 18 maupun triploidi ini biasanya terjadi bradykardi. Sedangkan single umbilical ini juga biasa kita temukan pada 1% adanya suatu kelainan yang dihubungkan dengan suatu kelainan kromosom anomali. Nah, ductus venosus. Ductus venosus ini penting bahwa dia mengatakan bahwa ductus venosus ini 80% kita akan jumpain pada pasien dengan trisomi 21 dan hanya 5% kita temuin pada kromosom yang normal. Sedangkan arteri uterina bahwa pada pemeriksaan untuk kromosom anomali ini tidak penting, tapi yang terakhir bahwa arteri uterina Doppler ini kita lakukan untuk mempredik apakah ada pasien ini untuk berisiko terjadinya suatu preeklamsi. Jadi bukan untuk mengetahui adanya suatu kromosom anomali. Nah, ini adalah ductus venosus, gambaran yang normal. Dia seperti ini, bifasik. Sedangkan ini yang abnormal ya. Ini juga sama. Biasanya kita letakkan di sini. Ya. Biasanya kita akan kesulitan kadang mainkan frekuensinya ya. Kalau pada yang pembuluh darah yang kecil kita harus menurunkan frekuensinya agar lebih jelas dia di layar monitor supaya tidak banyak artefak. Jadi kita bisa melihat perbedaannya pada ductus venosus, karena kan kalau bayi bergerak ini sangat susah, kita harus cepat-cepatan ini ya. Dan ada juga mengatakan bahwa pemeriksaan umbilical arteri maupun vena umbilical ini tidak penting untuk
suatu screening pada kromosom anomali. Ya, kita ketahui bahwa pada trimester pertama kita temukan adanya absen or very low diastolic flow. Pada trimester kedua atau trimester ketiganya mungkin akan lebih berperan. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya antara yang saya bilang tadi dari awal bahwa dengan suatu NIPT memang dia sensitivitasnya dia tunggal ya, bisa sensitivitas lebih besar ketimbang daripada suatu kombinasi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah suatu NIPT ini diperlukan? Kalau misalnya NIPT-nya normal, terus USG-nya tidak normal, apa langkah kita selanjutnya? Itu yang kita kadang-kadang rada pusing ya. Nah, dari umur bahwa 20, jadi dulu hanya 35 tahun kita lebih berisiko, sekarang tidak. Pada 25 tahun pun dia akan berisiko. Kita lihat bahwa risiko ini terjadinya trisomi 21 lumayan besar ya, dari 87 yang normal ini dia ada. Sedangkan terus trisomi 18 dan trisomi 13. Pada 40 tahun maka komposisinya akan lebih terbalik, bahwa risiko terjadinya suatu kelainan kromosom akan lebih besar. Kenapa trisomi 21 lebih banyak? Mungkin kelainan pada dampak kelainan pada, kita tahu urutan dari 21 ini rantainya lebih pendek sehingga dia mungkin akan lebih bisa hidup ketimbang yang 18-13. Nah, pada penelitian Kagen bahwa kalau sudah kita ketemukan suatu defek, misalnya nukleinsensinya sudah lebih dari 35 mm, maka tidak perlu lagi suatu NIPT, kita langsung aja lakukan amniocentesis atau CVS. Tapi kadang-kadang kita lebih senang melakukan suatu amniocentesis ketimbang suatu CVS. Kenapa? Kadang-kadang suatu kelainan pada plasenta itu akan membuat suatu kesalahan dalam suatu diagnostik testing. Kemudian kalau normal kita temukan normal, apakah penting suatu NIPT ini dilakukan? Ini yang menjadi suatu pertanyaan. Atau kadang-kadang kan dokter tidak melakukan suatu first trimester scan, langsung aja NIPT ya. Jadi protokolnya harusnya USG dulu baru NIPT. Jadi tidak buang kos yang besar. Nah, ini akhirnya kita si Kagen itu klasifikasi bahwa kalau dia sudah kita ada low risk, kemudian kita tidak temukan adanya suatu kecurigaan kromosom anomali dari pemeriksaan ultrasound, maka kita tidak perlu memerlukan tes lagi karena perhitungan suatu cost yang tinggi. Sedangkan kalau borderline misalnya nukleinsensinya dia berkisar antara 2,5, nah itu masih borderline kan, misalnya 3, maka kita memerlukan suatu tambahan additional test yaitu bisa dengan beberapa tricuspid lah, ductus venosus, dan NIPT. Sedangkan kalau yang high risk langsung kita sudah tahu bahwa ini lebih 100% menjawab. Jadi itu kegunaan dari suatu NIPT kita lakukan pada yang borderline risk. Nah, sekarang untuk first trimester scan apa aja yang kita lihat, bahwa WHO pada tahun 2013 dia guideline-nya bahwa kepala kita harus melihat, terus cranial bone-nya, mid flank-nya, choroid plexus kita harus lihat, kemudian neck-nya, nukleinsensinya, ya penampakannya bagaimana, face kita lihat bahwa seperti orbitnya, nasal bone ini opsional, kadang kan susah tergantung suatu ibunya gemuk, tergantung resolusi alat. Kemudian spine, kita juga ini opsional, yang kita pindah-pindah ada opsional, bahwa kalau yang dada kita torak, kita harus lihat lapangan paru, kedua paru, kemudian adanya suatu massa, kemudian aktiviti daripada suatu ada cairan atau tidak. Sedangkan pada jantung ini yang paling baru,
jantung bahwa kita tambahkan suatu four chamber view dan suatu grid artery kita harus lakukan. Abdomen, kita lihat abdomen wall dan seterusnya ya. Nah, sedang kelainan yang paling jelas terlihat biasanya adalah suatu early hydrop, kemudian anencephaly, kemudian alobar holoprosencephaly. Biasanya kan kita tidak melihat mid flag-nya, terus body stuck anomali, terus ada ectopic cordis, kemudian omfalokal yang besar atau omfalok gastroskisis yang besar dan megakistik. Ini yang paling biasanya harusnya kita tidak miss pada first trimester. Ya. Ini sama juga dilihat bahwa pada akrania kita bisa mendiagnosa 100% mestinya. Kalau open spina bifida kita bisa sekitar 14-3%. Kan ini susah kadang-kadang tergantung ibunya gemuk atau alat. Ventriculomegaly juga sama. Kita bisa sekitar 1,9% ya. Kita bisa lihat di sini kelainan-kelainan yang 100% kita bisa lihat ya. Sekarang kadang-kadang USG adalah yang saya disebutkan bahwa tergantung dari aspek maternalnya, kemudian indirect side of fetal malformation ya. Kita kadang-kadang kelainannya di muka, tapi ternyata ada plasenta di antaranya kan susah untuk menembus itu bisa lihat. Terus ada kadang-kadang bayinya nempel ke dinding uterus, itu akan mengalami kesusahan kita melihat adanya suatu kelainan. Terus kemudian kapan dia juga suatu malformation itu berkembang. Kemudian kita perlu tahu bahwa kita misalnya menggunakan suatu color Doppler untuk safety, aspeknya harus kita perhatikan yaitu thermal index dan lain-lainnya. Dan general overview yang kita lihat biasanya kita melakukan suatu fetal biometri, lokasi dari suatu gestational sac, kemudian cardiac activity, berapa fetusnya, posisi plasenta, kemudian ada tidak subchorionic bleeding, ya, yang anatomi yang tadi saya sebutkan ini yang kita lakukan menurut guideline daripada ISWOC nanti. Saya kira sama. Nah, kita kalau melihat suatu lokasi biasakan selalu untuk melihat dari cervixnya dulu. Jadi kita ikutin terus sampai kita melihat suatu endometrium. Sometimes kan kadang-kadang kita langsung ke atas langsung menuju ke sininya ya. Jadi enggak lihat kadang-kadang kornu kehamilan, ectopic pregnancy juga. Jadi biasakan pada waktu early pregnancy kita ikutin daripada suatu cervix, nanti kita lihat juga ada suatu niche-nya, bekas operasinya bagaimana. Baru kita ikutin terus sampai endometrium. Jadi kadang-kadang kita enggak salah. Kadang-kadang kalau kita langsung menuju suatu gestasional akan selalu salah. Kadang-kadang kornu kita kira suatu intrauterine pregnancy ya. Kemudian kita melihat aktivitinya kadang-kadang susah kita melihat dengan kasat mata, kita tambahkan suatu color Doppler. Nah, kita melihat juga posisi plasentanya menutupin atau tidak. Misalnya kalau dia menutupin kita predict ini ada enggak suatu clear area, ada plasenta akreta kan banyak sekarang sangat banyak suatu HPV yang disebabkan suatu plasenta akreta, kemudian insersinya di mana kita sudah bisa lihat kok insersinya sebenarnya pada usia first trimester ya. Kadang-kadang fase previa kita enggak tahu, kadang-kadang tiba-tiba ketuban pecah meninggallah ibunya. Ya, ini kita lihat bahwa kita bisa lihat di sini ada suatu cord insersinya di perifer ini ya. Dan ini juga kita bisa lihat ya, kita lihat X-nya, kita kadang-kadang enggak lihat bayinya. Kita lihat ini pada waktu usia 6 minggu kita putar rotasi, kadang-kadang kita punya USG yang XY kita rotasi aja sendiri, kita lihat dari dalamnya kita bisa lihat. Ya. Jadi itu ada yolk sac, terus ada bayinya. Ya, kita lihat di sini, ini yolk sac-nya, ini bayinya. Kadang-kadang ini kalau enggak diputar kan seperti bayi. Ini yang subklasifikasi kalau kita misalnya dapat NIS, ini ada 3 subklasifikasi. Ada yang simple NIS, kemudian yang simple NIS with one branch, kemudian yang complex NIS ya, yang branch-nya banyak.
Jadi kalau misalnya kehamilannya di sini ya lebih baik eksekusi ya, karena kan risiko untuk terjadinya suatu plasenta akreta. Nah ini cardiac activity kita sudah bisa lihat dengan color Doppler, kita lihat ini sudah ada activity dari suatu fetal heart rate-nya. Kalau kasat mata kan kadang-kadang susah kita ngelihat ini, ya. Nah ini pada usia kehamilan sekitar 7 minggu, kita lihat sudah mulai. Pada saat 7 minggu, kita harus sudah melihat adanya suatu membran amnion. Bandingkan yang sama yang 6 minggu. 6 minggu kita belum bisa melihat itu ada suatu membran amnion. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat, oh sudah ada membran amnion, mesti sudah 7 minggu ke atas. Yang penting. Artinya apa? Oh artinya dia sudah, kidney sudah mulai terbentuk dia. Dan kita bisa lihat ini rumensephalon dengan seloid yang ada di, misalnya kita menggunakan suatu mesin Fluson, kita bisa melihat adanya suatu rumensephalon di sini, ya. Ini 8 minggu, kita sudah bisa melihat sudah mulai muncul suatu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah dan implantasi cord insersinya di plasenta. Ini kita juga bisa melihat bahwa pertumbuhan brain dari rumensephalon sudah ada midbrain-nya, kita sudah mulai terbentuk, ya. Beda tadi sama yang sudah, ini kan midflex-nya sudah mulai ada dibanding yang 7 minggu. Dan ini kita mau lihat, kita putar, kita bisa melihat, kita lihat bahwa itu sudah ada di depan, di tengah sudah mulai ada tumbuh suatu brain-nya. Dengan teknik seloid kita bisa melihat di dalamnya ada apa, ya. Ini 9 minggu. Ini case, ini saya curikan ada suatu Down syndrome. Kita lihat ya. Di sini ada suatu penebalan, tapi kan kita belum memenuhi syarat untuk melakukan suatu pemeriksaan NT-nya. Jadi tidak boleh. Sebelum dia 45 mili sampai 84 mili kan harus ada standar untuk pemeriksaan Down syndrome. Tapi kita sudah mulai curiga nih. Kok ada sesuatu ini ya, tebal kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat lebih jelas. Dan ini kita juga bisa lihat plasentanya yang lebih besar pada 9 minggu. Ya, dengan hati live kita lebih mudah untuk melihat ke dalamnya, itu lebih mudah dimengerti oleh pasien dan kita juga melihat lebih mudah. Dan ini dengan kasus yang sama tadi. Ini dia hamil, kemudian ini pasien yang tadi itu 6 bulan kemudian sudah bayinya lahir, dia hamil lagi. Kita lihat ya, sama yang tadi. Memang dia ada penebalan, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Kita coba bandingkan. Ya, kita lihat dibandingkan. Jadi dia lebih besar, ya, lebih tebal ketimbang yang ini. Ya. Posisinya kita juga bisa melihat membran amnion sudah mulai terbentuk secara licin, benih. Kemudian insersi daripada cord insersinya dan plasentanya. Ya. Ini usia kehamilan yang lebih besar pada 10 minggu. Jadi kita lihat dari suatu membrannya lebih tumbuh lebih besar. Ini mungkin saya mainkan. Ya. Jadi kita bisa melihat lebih jelas dengan dimainkan misalnya rotasi X, Y-nya, Z-nya kita bisa main tuh. Ya. Jadi bisa lihat lebih jelas ke dalamnya dengan seloid. Jadi kita bisa melihat 360 derajat maupun 180 derajat kalau kita ingin lihat. Misalnya kita bingung di belakangnya itu apa, di sampingnya apa, kita bisa lihat putar ini. Kalau misalnya kita nggak bisa lihat di sini, kita cut di sini. Ya, dengan teknik magic cut. Oke. Terus kita harus tentukan dulu. Dia misalnya gemeli atau tunggal. Kalau misalnya dia gemeli, berapa korionnya? Ini kita lihat, ini empty area, berarti ini adalah monokorion diamnion. Ya.
Kita bisa lihat jelas. Dengan HT Live kita lebih jelas. Ini misalnya adakah suatu kembar siam atau tidak. Ini jelas kita lihat ya, tidak ada kembar siam. Nah ini yang tidak ada empty area, ini yang di chorion, di amnionik. Ya. Ini juga sama, saya kira ya, kita bisa melihat pada 9 minggu kita sudah melihat ini lebih jelas mungkin ya. Lihat itu brain-nya, depan, tengah, belakang sudah mulai muncul ya. Dan ini juga sama gemeli, kita lihat bahwa tidak ada suatu penghubung, kita curiga ini adalah suatu monokorion, monoamnion ya. Tidak ada dia. Juga dia tidak kembar siam, kita lihat. Ya. Ini kita lihat ini juga tebal kan. Tapi kita belum bisa berhitung di sini. Nanti pada waktu sudah memenuhi standar untuk 45 mili minimal CR, terus kita lakukan pemeriksaan. Tapi kita warning, kita ingat bahwa suatu kehamilan kembar lebih berisiko terjadinya suatu kelainan. Ini jenis kelamin, kita sudah bisa lihat misalnya dengan transvaginal. Ini laki-laki semuanya anaknya. Ini sama saya kira tadi. Nah, yang ini case monoamnion monokorion. Kembar siam dia, thoracopagus dia, jantungnya cuma satu dia. Nah, lihat lagi kita mundurin. Dengan suatunya hygroma coli yang sangat besar. Ya, ini kita lihat di sini jantungnya dia berbagi dia. Jantung satu berbagi untuk berdua. Ini saya kira sama ini untuk menunjukkan jantungnya saja. Ini dia kembar siam dempet dia. Ya. Sekarang fetal biometri sebaiknya kita lakukan suatu PPT, kita lihat kadang-kadang kalvaria ini penting kita lihat harus bulat. Kemudian lambungnya posisi di mana, kontur dari femurnya gimana. Ya. Jadi crown itu dari crown mahkota sampai ke pelvisnya sini rendah pas ya. Jadi dia harus flat kalau CRL. Kita lihat mid flag, terus ini adalah ventricle lateralis, ini choroideus, ya plexus choroideus. Ini kita lihat bahwa kadang susah. Bladder itu akan harus terlihat pada saat 12 minggu itu harus ada pada terlihat semua bladder. Ya, ini laki-laki, kalau dia laki-laki bikin sudut dia ini pasti laki-laki dah sama spine ya. Kemudian kita lihat bahwa sekitar 80% itu kadang-kadang yang 20% kita tidak lihat pada 11 minggu. Makanya saya paling senang itu melihat pada first trimester itu sekitar 12 minggu. Kalau 11 minggu terlalu kecil. Ya, kita lihat secara garis besar cross-nya. Kita lihat profil facialnya gimana. Kita bisa lihat ini nasal bone. Ya. Nanti kadang-kadang juga ada yang mengatakan kita hitung loh nasal bone-nya ini sama skin di sininya yang dinamakan dengan prenatal thickness-nya. Kalau ini misalnya nasal bone-nya lebih lebar, kemudian ini lebih kecil ukurannya, berarti itu normal. Tapi kalau kita temukan suatu nasal bone ini lebih pendek daripada thickness yang di sini, berarti kita hati-hati. Dia akan merupakan suatu kelainan kromosom. Atau juga kita bisa melihat, kita ambil profil engine-nya, kita ambil garis lurus, kemudian kita ambil di mandibulanya. Kalau dia berbentuk 90 derajat biasanya normal. Kalau misalnya dia terlalu lebar, nah itu hati-hati dia suatu kelainan kromosom. Kalau dia terlalu sempit sudutnya, hati-hati suatu spina bifida.
Jadi banyak yang kita lihat pada first trimester scan. Nah, ini apa yang kita lihat nanti? Pada neck kita sudah melakukan sudah ukur bahwa ini memenuhi syarat ini kita lihat ini hati-hati ya, kadang-kadang kita salah hitung di sini ini ada membran amnion. Jadi ini adalah NT, kemudian ini sistema magna, ini choroid plexus, kemudian ini inter atau dinamakan dengan ventricle 3 ya. IT, kemudian yang ini dinamakan suatu brainstem, ini thalamus. Ya. Jadi ini kita biasanya kalau ngelihat untuk mengukur NT kita cari dulu yang flat dalam posisi yang jangan langsung di zoom, susah kita nanti. Kecilkan dulu. Kemudian kalau sudah dapat gambar bagus fresh, sudah fresh, kita langsung mainkan frekuensinya dulu, naikkan, baru kita zoom. Jadi kita lihat jelas seperti lapisan. Jadi kalau kita dapatkan gambaran seperti kue lapis, ada yang putih, hitam, normal nih. Kalau misal kita dapatnya cuma misalnya putih-putih, nah itu hati-hati. Ini misalnya tidak ada terlihat IT-nya ini, jangan-jangan nanti spina bifida. Ini juga sama, NT, tapi kita tidak bisa lihat ini. Dia punya ini karena posisinya ya. Jadi kita lihat lebih jelas NT-nya saja. Terus nasal bone, ini skin thickness-nya kita bisa lihat, jadi lebih lebar yang nasal bone-nya ketimbang thickness daripada kulitnya ini. Ini juga sama, tapi akan kesulitan, ini kan ada plasenta. Jadi dia gambarnya tidak jelas ini. Ya, kurang maksimal. Ini saya hanya menunjukkan bahwa ini, nah kalau kita misalnya salah, lihat ini dibilang NT nanti. Padahal ini membran amnion. Jadi itu pentingnya pada waktu kita melakukan suatu pemeriksaan NT, tolong gennya dimainkan, jangan terlalu bright supaya kita jelas perbedaannya. Ya, nanti kalau enggak tahu ini, oh ini NT-nya lebar, padahal enggak, semestinya NT-nya di sini. Nah ini seperti ini keliru karena ini susah, yang tadi kasus yang 9 minggu itu saya susah sekali menemukan flatnya, akhirnya saya ambil lewat transvaginal juga malah susah tambahan ya. Kita ini saya dapatkan sekitar 2,8, jadi suatu borderline. Sudah borderline, kemudian case ini saya lanjutkan sama NIPT, ternyata memang benar bahwa dia high risk untuk terjadinya suatu trisomi 21 sekitar 1/24 ya. Kita lihat ini laki, ini bladdernya ya. Ini skin, kita lihat bahwa dia tidak ada spina bifida. Tapi ini jangan ditiru, ini keliru ya. Karena pasiennya susah, saya bolak-balik. Jadi untuk first trimester itu tidak semudah kita, biasanya saya butuh waktu 30 menit. Kalau misalnya 30 menit kita tidak bisa memposisikan, kita ulang lagi besoknya lagi sampai kita dapat posisi yang ideal. Jadi harus sabar kita. Nah, ini tambahan dari guideline ISWAP bahwa pada first trimester harus dilakukan suatu, kalau kita mengatakan ada suatu kelainan pada susunan saraf pusat, kita harus melakukan suatu 3 pemeriksaan, yaitu transventrikular, transthalamik, dan transcerebral. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ada suatu kelainan pada SSP-nya hanya dengan 2 ini saja. Tidak bisa, harus ketika ini potongan ini harus kita dapat. Harus kita bisa menegakkan suatu kelainan pada susunan saraf pusat. Jadi potongan transventrikular, kemudian potongan transthalamik, kemudian transcerebral, ini cerebellumnya. Ya, ini kita lihat ini yang pertama bentuk daripada tulangnya, misalnya encephalokal kadang sini keluar dari sini, ya. Kemudian kita lihat ini bikin sudut. Jadi yang A sama B ini lebih lebar. Kalau misalnya A ini sama, tidak sejajar, tidak bikin sudut,
maka kita harus hati-hati, jangan-jangan dia ventriculomegaly. Ya, kita sudah bisa predik. Jadi kemudian yang ketiga ini mid flag, kemudian yang keempat choroid plexus, ya, ventricle lateralis. Kemudian yang 6 kita lihat ini third ventricle, kemudian kita lihat ini cortex. Ya, ketebalan kortek kadang dilihat, oh hidrosefalos ketebalan korteknya berapa, tipis atau enggak. Ya. Kemudian yang 8 ini talamik kita lihat, kemudian ini yang 9 aqueductus, dan yang ke-10 ini adalah cikal bakal daripada suatu cerebral. Ini potongan daripada transventricle dan transtalamik. Sedangkan potongan yang transcerebral kita melihat suatu yang ini fourth ventricle, kemudian ini adalah cisterna magna. Ya, ini kita bisa lihat ventricle 3, mid flag, plexus gluteus dan ventricle lateralis. Ya. Kemudian ini kita juga bisa lihat ini transtalamik, ya, potongannya tadi. Ini transcerebral tapi susah saya ngeliat ya. Ini aqueductusnya. Ya, ini kita ngeliat ini dia. Ini kan gigi-gigi gliginya ini ya. Kita bisa lihat juga di sana. Saya lakukan transvaginal. Kemudian ini jari-jari kita bisa hitung, ini telinga. Ini saya kira juga sama ya. Ini transtalamik. Sorry. Ya, ini juga transcerebral. Dan ini saya ingin menunjukkan, kadang-kadang kita susah melihat suatu corpus callosum, kan banyak sekarang kasus dengan agenesis corpus callosum. Nah ini saya lihat bahwa pada 12 minggu ini saya hanya menunjukkan bahwa corpus callosum ini belum terbentuk, maka kita bisa lihat bahwa jaringan suatu arteri perikalosalnya dia tidak melingkar ke corpus callosum, tidak ada dia. Coba kita lihat ya. Ini nanti kita menggunakan slow HD radiant flow. Kita turunin dulu frekuensinya kan karena dia pembuluh darah kecil-kecil, jadi kita turunin frekuensinya supaya kita dapat gambaran yang bagus. Ya. Nah, kita bandingkan nanti pada waktu sudah mulai terbentuknya corpus callosum pada saat 16 minggu. Ini pada 16 minggu ya. Kita bisa melihat lebih jelas dia. Ini sudah melingkar semua ke corpus callosumnya. Jadi pada saat 16 minggu kita harus sudah mulai bisa melihat corpus callosum pada potongan mid sagittal. Ya, ini slow radiant flow kita menggunakan. Kita tidak boleh lama-lama ya pakai power Doppler ini karena kan sifatnya yang thermal. Jadi kita harus cek ini. Thermal indeksnya ada berapa, tidak boleh lebih dari 7. Ya, karena dia bersifat thermal. Ya, kita bisa lihat ini. Ya, jadi corpus callosum kita bisa melihat lebih jelas. Nah, kemudian kita juga melihat harus adanya mata orbit, kemudian maksila ya, kalau maksila kita juga bisa lihat, dan hidung ya harus ada 2. Nanti lubangnya kita coba kadang-kadang bisa lihat pada first trimester. Ini kita melihat daripada maksilanya ya. Kemudian mandibular gap ini penting. Ini mandibular gap ini penting sekali. Kenapa penting? Kalau kita tidak bisa melihat mandibular gap ini, artinya si bayi akan mengalami suatu mikrognasia. Jadi pada saat kita melakukan satu ultrasound pada first trimester, kalau kita tidak bisa melihat mandibular gap ini, hati-hati, dia mikrognasia nantinya.
Ini adalah output, kita bisa lihat pada first trimester. Kemudian ini kita bisa menunjukkan, kita bisa melihat lips-nya, cleft. Kita mau lihat ada cleft atau tidak ya. Ini bisa lihat, kita bisa pelankan mainkan. Ya, itu kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat upper lips, lower lips. Ini kan nostrilnya nih, lubangnya. Ya, jadi kita mainkan scene-nya, scene loop-nya kita bisa lihat ini. Ya, jadi pada first trimester kita sudah bisa melihat dia ada cleft atau sumbing atau tidak. Ya. Dan ini saya juga menunjukkan suatu outputnya, kita lihat output-nya, kemudian kita ngelihat cleft-nya, kita melihat ada mandibular gap-nya ya, lihat ini mandibular gap-nya. Ya, ini ada suatu gap di sini di mandibulanya. Ya, kita lihat. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat mandibular gap ini, hati-hati dia mikroplexia pada bayinya. Dan di sini saya mau lihat ini ada tangan bayinya, kita juga bisa lihat tangan, hidung, nostril ya, kita bisa lihat nostril. Lihat itu lubang nostril, nose. Ini kan nose ini. Ini nose, nostril, dua nostril. Ini perithium, ini upper lips, lower lips. Jari-jari kita bisa lihat. Kadang-kadang kalau kita misalnya mau lihat loset ear kan susah kalau dalam posisi itu. Kita mainkan suatu 3D, maka kita bisa lihat ini dia apakah ada short ear atau tidak di sini ya. Ini kan telinga. Ya. Kemudian fetal heart rate kita harus bisa melihat 4 chamber view dan 3 vessel, great 3 vessel. Ya. Kita lihat potongan ini, potongan aksial ya. Ini adalah great artery, kita harus lihat. Ini saya kutip dari si Rabin. Ini video trivessel ya, trivessel view kita bisa lihat. Nah, dan ini kan ini menyimpang ya, jadi tidak boleh sejajar. Nah, ya ini 4 chamber view. Ya, ini trivessel ya, kita lihat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini mungkin akan lebih jelas di sini ya, trivesselnya sama. Saya kira nanti yang ini, mungkin yang ini. Ya, ini kita lihat dia lebih jelas ini ya, trivessel. Jadi kalau kita bisa lihat cuma satu ya berarti nanti kita pakai stenosis arteri atau stenosis daripada aorta. Kalau melingkar misalnya dia ada suatu tetralogi Fallot. Ya ini sama saya kira. Overview. Nah, ini kita lihat. Saya kalau suka dia posisi dari jantung dia ke kiri atau tidak. Jadi kita harus lihat ya stomachnya di mana, sebelah kiri atau enggak. Ya ini kan sebelah kiri dia, muka kan di atas. Nah, lihat first chamber view, kemiringannya, aksisnya berapa, ya normal dia, ya. Ini saya cek di tricuspidnya, kecepatannya kan lebih dari 60 cm per second, artinya apa? Tidak terjadi suatu regurgitasi. Dan ini kemudian harus dicek juga mengenai abdomen dan pelvisnya. Kita juga ngeliat toraknya, paru-paru, diafragmanya kita harus lihat. Ini stomach, ya, ribnya.
Kalau misalnya ada diafragma, dia masuk dari sini. Ada stomach, ya, kita lihat stomachnya. Sorry, maaf. Gimana nih? Sebentar ya. Sebentar, gimana? Saya mau minta tutup dulu. Sebentar, saya ada masalah. Sini. Di mana? Yes. Oke, sorry. Oke, kita sambung lagi. Nah, ini kita tunjukin ada suatu diafragma ya. Kita mainkan juga di gamenya ya. Kemudian kita lihat ke abdomen, kita lihat juga posisi tadi saya sudah jelaskan ini bladder, abdominal cord insersinya. Ini adalah abdominal, kita lihat ya ada amphalokel atau gastroskisis. Kalau gastroskisis dia akan keluar dari sini, amphalokel di sini. Ya. Saya kira sama. Nah, kadang-kadang susah kita mau ini apakah suatu kista umbilikal atau suatu amphalokel, kita juga mainkan 3D-nya. Jadi dengan 3D kita gampang kita bisa melihat 360 derajat. Ya. Kita bisa melihat itu. Ya. Oh, ternyata dia tidak ada ini, kita lihat ini kan tidak, sorry. Kita dindingnya intak di sini ya. Amphalokel juga normal ini. Kadang-kadang juga susah, misalnya kita posisikan rotasinya beda lagi nih. Dengan case yang sama, kita enggak, kok masih belum jelas, kita miringkan dia. Kita atur X, Y, Z rotasinya. Jadi kita miringkan, jadi kita bisa melihat lebih jelas lagi. Ini kita sudah melihat bisa jari-jari ini pada 9 minggu ya, jari-jarinya kita sudah bisa lihat ya. Ini kegunaan HD Live, dengan HD Live kita bisa ngeliatin pencahayaannya, jadi kita lebih jelas nanti. Kita atur pencahayaannya. Ini bladder, kita cek ada 2 ya, bladder jadi 2 arteri. Kemudian ini kita harus lihat juga kidney, pelvis, paru-paru, ribs. Sorry. Ini kita lihat kidney-nya. Ini kita lihat kidney-nya, saya mainkan, begini kita lebih jelas ya. Nah ini kita bisa lihat lebih jelas kidney. Jadi kidney harus kita bisa lihat secara sempurna. Ya, ini sama juga saya bilang kita tunjukkan lungs sama diafragma. Ini kita lihat spine, diafragmanya, kita lihat lungsnya lebih jelas. Bisa lakukan transvaginal. Ini saya mainin, kita ingin lihat rib. Biasanya kan saya malas, langsung aja kita ada program di Fluson, kita mainin dengan X-ray itu, kita dapat ini, kita putar. Kita bisa lihat langsung ribnya. Ya, kita hitung semua ini. Ini kita mau lihat spine. Kita lihat dari atas sampai ke bawah. Spine. Kemudian kita lihat tangan, lower and upper lips, lower upper lip, lower and upper ekstremitas. Ya, kita harus lihat dia punya tungkai, femur, kemudian tibia.
Ya, ini dia punya jari-jari kaki, kita harus lihat. Biasanya kalau jari-jari kaki lebih jelas, saya biasanya melakukan lewat transvaginal lebih jelas. Ya. Ini kita bisa lihat pada transvaginal. Tapi kadang-kadang kita kesulitan juga kalau misalnya plasentanya di posterior, kita melakukan transvaginal juga akan susah ya. Jadi lihat case by case. Jadi kalau misalnya dia ibunya gemuk, plasentanya di anterior, lebih baik ke main bawah. Bisa kira sama. Ini kita hanya menunjukkan kaki lewat atas ya ini. Nah, abdominal. Sama. Ini juga saya menunjukkan jenis kelaminnya aja. Kita bisa lihat kalau pas posisinya bagus, ini laki-laki. Ini tangan, ekstremitas atas, kemudian spine. Spine juga saya zoom, jadi lebih jelas dari abdominal. Terus yang paling penting kita harus jangan lupa kita ngecek di kanan kirinya ada kista atau enggak. Kadang-kadang kalau kita misalnya abdominal kita sulit lihat ada kista atau enggak. Kemudian yang paling penting adalah kita harus cek juga arteri uterinanya. Ada risiko enggak dia untuk terjadinya suatu preeklamsi atau tidak. Kalau misalnya ada risiko preeklamsi, misalnya ada notching, maka kita harus cepat-cepat memberikan suatu aspirin 100 sampai 150 mg. Ini kan tidak ada notching ya, normal. Kemudian yang ini yang ada notching, ini kebetulan memang pasien ini ada hipertensi ini. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Saya serahkan ke moderator. Luar biasa, kiranya dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua peserta yang mengikuti webinar pada hari ini. Kepada seluruh peserta webinar hari ini, tentunya setelah mengikuti pemaparan yang telah disampaikan pembicara kita hari ini, ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diperjelas lagi. Setelah ini, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk itu, mohon berkenan untuk mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian menggunakan fitur live chat yang terdapat di bawah layar webinar kita. Agar di sesi selanjutnya dapat James bacakan dan kita akan mendengar jawaban dari pembicara kita bersama-sama. Tak lupa juga, mohon bantuannya untuk mengisi form survei dari panitia sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Sejenak kita akan memasuki break dulu. Boleh izin ke toilet. Dan sambil kita break, kita akan melihat video iklan produk dari GE dan MHJ.
Indonesia is the world's largest island country, covering around 1.9 million square kilometers. As such, Indonesia has a lot of challenges in many aspects. One leading aspect that must be handled with caution is health issues. In that matter, Mulia Husarajaya comes and actively participates in solving Indonesian health issues. Since its founding in 1995, Mulia Husarajaya has been contributing to society for more than 20 years. With years of experience, combined with never-ending development and investment in technology, Mulia Husarajaya has evolved into one of the largest medical equipment suppliers in Indonesia. With a main office in Surabaya, East Java, Mulia Husarajaya has 13 branch offices that are always committed to contributing to society with integrity, the best services, and a non-stop desire to bringing the best health equipment throughout Bumi Nusantara. Mulia Husarajaya's vision to be the best medical supplier in Indonesia with a good reputation worldwide. Mulia Husarajaya has been trusted by many world-leading medical equipment manufacturers such as GE Healthcare, Schiller, Ambu, Boston Scientific, Nidec, DRGEM, Kiran, and hopefully many more in the future. Hundreds of capable employees throughout all the regions of Indonesia, Mulia Husarajaya is always ready and looking forward to giving the fastest, best selection and after-sales services for medical equipment needs and issues.
Ya, kembali lagi bersama kami. Terima kasih kepada seluruh peserta yang masih bergabung sampai hari ini dan sampai saat ini dan telah mengirimkan pertanyaannya. Sekali lagi, James sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian melalui fitur live chat yang terdapat di bawah layar webinar. Baik, dokter, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan ya, Dok. Yang pertama dari Dr. Joko Mulyono. Selamat pagi, Dr. Teguh. Apakah diperbolehkan menggunakan power Doppler pada trimester 1 untuk mengkonfirmasi frekuensi jantung? Dan apakah nasal bone harus diukur untuk konfirmasi? Terima kasih. Oke, untuk misalnya untuk pengukuran untuk pemakaian Doppler pada trimester pertama itu bisa, kan kita lihat setiap USG itu ada suatu thermal index, mechanic index itu kita lihat asal dia tidak di atas thermalnya, tidak di atas 1 lebih dari 1 itu tidak apa-apa, aman. Dan kita makanya saya bilang waktunya harus 30 detik, tidak boleh terlalu lama. Maksudnya 30 menit dalam pemeriksaan itu kita, kalau misalnya kita tidak bisa, sudah selesai, nanti kita ulang lagi. Terus mengenai pengukuran nasal bone, sebentar saya akan share ini ya, saya punya PowerPoint. PowerPoint saya. PowerPoint. Desainnya di mana nih, Wan? Desainnya. Oke, sebentar. Bentar ya, saya share. Jadi lebih jelas mungkin kalau saya ngomong nanti lebih enak. Sudah terlihat ya Pak David ya, ininya saya. Halo. Bentar ya, saya lihatkan nanti lebih enak nanti ngobrolnya. Sorry. Nah, kita lihat misalnya ini untuk nasal bone, kita ukur nasal bone-nya, ya kita ukur. Jadi minimal dia bisa ada yang 2,5, itu tergantung usia kehamilan. Nanti ada itu track record-nya. Kalau misalnya kalau dia tidak ada, ini biasanya kosong kita, kecil sekali. Kita bisa bandingkan misalnya dengan prenasal thickness itu, kita ukur dia sama skinnya ini. Kalau misalnya nasal bone-nya lebih kecil daripada ini dan ini lebih lebar, berarti hati-hati dia suatu Down syndrome. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Dr. Joko ya Pak David ya. Halo. Ya, terima kasih dokter. Masih dari Dr. Joko Mulyono. Untuk pengukuran sudut maksila, bagaimanakah caranya? Berapakah yang normal? Apakah juga menjadi suatu keharusan? Untuk nasal bone, berapakah yang disebut normal atau hipoplasia? Terima kasih. Oke, biasanya kita pakai patokan kurang lebih 2,5 mili, itu kita pakai patokan. Tapi kan tergantung juga pada waktu mengambilnya pada usia kehamilan berapa. Misalnya pada usia kehamilan 11 minggu mungkin dia akan lebih pendek. Tapi kita melihat suatu nasal bone. Itu yang paling penting, absen atau tidak. Nah, kalau kita misalnya bingkok ini itu ada ukurannya di buku itu pada usia kehamilan itu ada, beli aja itu ada itu untuk usia kehamilan pada sekian itu nasal bone-nya sekian itu ada. Terus untuk mengukur suatu sudut maksila ini apakah suatu keharusan? Tidak. Tapi biasanya kita ambil suatu daripada sudut yang bukan maksila, ini maksilanya kita ambil garis ini, kita ambil garis potong ini kayak hayal, terus kita ambil potong daripada facial angle-nya ini kita lihat. Kalau sudutnya dia misalnya 90 derajat itu biasanya normal. Kalau dia misalnya lebih lebar, ini kan biasanya brushing ya kepala untuk trisomi itu, dia akan lebih lebar dibandingkan
pada yang normal. Ini akan lebar dia makannya gitu. Jadi sudutnya lebih lebar dari 90 derajat, itu kemungkinan ada suatu kelainan defek pada kromosom anomali. Mungkin boleh. Semoga menjawab pertanyaan dari Dr. Joko. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Dr. Ananto Prasetyo. Selamat pagi Dr. Teguh. Saya ingin tanyakan bagaimana interpretasi hasil NIPT tes dan bila ditemukan adanya kelainan dari hasil NIPT tes, apakah langkah selanjutnya yang dapat dilakukan? Terima kasih. Oke. Kalau biasanya kita menggunakan NIPT itu biasanya kita harus ada risknya, dia ada warnanya itu, nanti dikasih warna, itu biasanya kalau hijau, itu dia biasanya low risk. Terus kalau misalnya dia orange, itu biasanya dia borderline. Kalau dia warnanya merah, itu biasanya dia high risk. Kalau sudah misalnya ada kelainan suatu kromosom anomali, misalnya NIPT-nya misalnya high risk, terus kita temukan dari USG-nya juga ada suatu 6 sign yang kita periksa, misalnya nasal bone, kemudian facial angle, ductus spinosus, kemudian tricus regurgitasi, maka kita melakukan suatu amniosintesis jawabannya. Amniosintesis, saya lebih senang melakukan amniosintesis ketimbang CVS. Kenapa? Kalau CVS kan kita mengambil suatu plasentanya. Kalau kadang-kadang itu sering miss, kadang-kadang plasenta itu. Ada kelainan di plasenta dikira suatu kelainan kromosom, padahal enggak mestinya. Jadi saya lebih early amniosintesis saya lakukan sekitar 15-16 minggu. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, pada trimester berapakah keutuhan bibir atas, gusi atas, dan palatum minimal dapat kita lakukan? Pada first trimester itu sudah terbentuk semua. Makanya salah satu maksila, kita lihat, kalau kita ada suatu maksila gap, itu kita hati-hati, ada suatu cleft. Terus kita juga melihat pada potongan itu, muka itu, kita lihat dia upper lips. Biasanya yang kita sering adalah kelainan itu di upper lips, tapi kita harus juga melihat yang lower lips. Kadang-kadang, tapi sangat jarang. Saya pernah dapat kasus yang terbelah di bibir bawahnya. Sudah terbentuk harusnya, hanya jantung yang masih ongoing proses dan dia akan melakukan suatu selesainya itu pada sekitar 17-18 minggu, makanya dikenal dengan suatu second trimester scan. Dokter, terima kasih atas jawabannya. Oh ya, ini tadi Pak Joko itu ada tanya itu. Nah, ini kita lihat ini. Thermal indeksnya ini di sini kita lihat. Ini tidak boleh lebih dari 1. Jadi setiap ultrasound yang bagus itu biasanya dia harus ada tanda ini. Thermal index, mekanik indeksnya harus ada ini. Itu yang kita kadang-kadang asik-asik, oh ternyata ini melebihi 1, melebihi 2. Itu yang menyebabkan suatu thermal. Ya. Baik dokter, sebentar. James cek dulu apakah ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Tampaknya sementara sudah itu dokter. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa kontak dengan Dokter Teguh langsung ya. Baik dokter, tampaknya sesi tanya jawab kita juga selesai. Dengan demikian juga karena waktunya juga sudah selesai, berarti webinar hari ini sudah sampai ke puncaknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Minta Raja Teguh atas kesempatan yang telah digunakan hari ini untuk ikut mengisi webinar kami pada hari ini. Webinar yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dokter atas ilmu yang telah disampaikan. Kalau ada yang kesalahan dari kami mohon maaf ya dokter ya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi dokter. Tak lupa kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi form survei yang akan diberikan oleh panitia. Jangan lupa juga untuk mengisi link absensi yang akan diberikan oleh panitia. Akhir kata, berakhir juga webinar kita pada hari ini.
Saya James dari PT Mulia Husada Jaya dan juga panitia dari Together undur pamit. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pemaparan webinar kami pada hari ini. Semoga kita bertemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.